ya. Ada 3 hal Bapak Ibu yang mau saya sampaikan mengenai terang. Yang pertama, terang itu berbeda dengan gelap. Ya, kalau kita percaya sama Tuhan, kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita ini sebenarnya hidup kita ini berbeda dengan orang yang di luar Tuhan. Berbeda di sini bukan berarti kita ini gak mau deket-deket sama sana, gak mau deket sama orang yang di luar Tuhan. Bukan. Berbeda di sini bukan berarti kita ini bikin gap. Gak mau kumpul sama orang. Bukan berarti. Tetapi atau kita jadi aneh karena gak mau kumpul sama orang-orang di luar Tuhan. Bukan seperti itu ya. Berbeda di sini itu adalah cara hidup kita. Yang maksudnya di sini berbeda itu cara hidup kita. Mungkin kalau orang-orang di luar sana, di luar Tuhan yang masih dalam kegelapan, hidupnya itu selalu bersenyum-senyum. Tapi kita anak-anak terang, hidupnya itu harus selalu bersyukur, bersukacita, apapun yang kita alami, ya. Mungkin orang di luar sana itu sukanya berbohong. Tapi ingat, identitas kita ini sebagai orang dunia. Kita tidak boleh berbohong. Ya, jadi berbeda di sini maksudnya karakter kita itu jangan serupa dengan orang-orang di luar Tuhan. Karakter kita jangan serupa dengan orang-orang yang ada di dunia, karena identitas kita ini adalah anak Tuhan, anak terang, ya. Jadi identitas kita bawa ini kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita ini terang dunia. Jadi hidup kita, sikap kita harus berbeda dengan orang yang ada di dalam kegelapan atau yang di luar Tuhan, ya. Terus yang hal mengenai terang, yang pertama tadi terang berbeda dengan gelap. Yang kedua, terang itu membawa pengaruh. Terang itu membawa pengaruh. Jadi kalau gelap dicampur terang, itu nggak pernah jadi gelap. Sejak saya lahir sampai sekarang itu nggak pernah. Jadi kalau gelap dicampur dengan terang, pasti terang. Demikian juga kita Bapak Ibu, harusnya ketika kita berada di dalam kegelapan, maksudnya ketika kita berkumpul dengan orang-orang di luar Tuhan, seharusnya kita ini bukan terpengaruh dengan mereka, tetapi kita ini sebagai terang mempengaruhi mereka, karena mereka dalam kegelapan dan kita ini dalam terang. Ya. Mungkin Bapak Ibu, mungkin kita ini anak Tuhan, dan dari Pak mungkin kita ini tidak fasih berbicara, tidak punya kedudukan, mungkin kita ini tidak seberapa mampu, tapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi terang, bukan berarti kita tidak bisa mempengaruhi orang yang ada di dalam kegelapan. Bukan berarti itu. Apalagi kalau kita ini dikasih Tuhan jabatan, kekuasaan, harusnya kita sebagai terang malah bisa lebih lagi mempengaruhi mereka yang di dalam kegelapan. Ya, ingat loh Bapak Ibu, ketika kita ini percaya sama Tuhan, menerima Tuhan Yesus, kita ini harus jaga karakter hidup kita. Bukankah jagalah karakter Tuhan, apalagi ketika Anda ini dikasih kepercayaan sama Tuhan, lebih lagi, entah sebagai apa, harus lebih dan lebih lagi jaga karakter kita. Ya. Ketika kita tuh hidup di dalam terang, percaya nggak percaya, nggak banyak orang itu juga suka sama kita. Ketika hidupmu di dalam terang pun banyak orang sih mencemooh Anda. Ketika
ketika kamu itu bosku nggak ada, aku tak apa ya, aku tak tetap kerja rajin. Nah, belum mungkin teman sekerja yang nggak bisa terang itu malah mencemooh Anda. Oh sok alim, oh nggak ada bos esok kerja. Tapi jangan dilakukan itu ya. Karena panggilan kita Tuhan itu kita tetap menjadi ya. Jadi ayo kita ini terang, ayo kita belajar mempunyai kebenaran. Jangan sampai kita ikut di dalam kegelapan. Ingat Bapak Ibu, setiap tingkah laku kita, setiap perbuatan kita, kata-kata kita itu bisa mempengaruhi orang untuk memuliakan Tuhan atau malah mempermalukan nama Tuhan. Saya itu punya teman saya ini sama saya satu kelas. Kalau ngomong ke orang-orang itu dia itu sudah dibaptis, sudah apa ya, terima, pokoknya sudah bertobat gitu. Nah, tetapi dalam pergaulannya itu yang dia ucapkan itu selalu pornografi, omong kotor, sehingga orang yang di luar Tuhan atau orang yang di dalam Tuhan jadi bingung. Berarti benar anak itu apa ini benar, ini sudah terima terima Tuhan Yesus, sudah dipersen bertobat. Kok malah apa ya, malah dia itu merajai omong kotor ya. Ingat Bapak Ibu, ayo kita ini anak Tuhan, jaga hidup kita, kata-kata kita, ya, karakter kita, ya, jangan sampai kita ini memiliki karakter seperti orang di luar, ya, itu ya, terang harus memberi pengaruh, ya. Nah, yang ketiga, terang itu dibutuhkan sama Tuhan, ya. Kita itu anak Tuhan, kita ini ada dalam terang. Kita ini dibutuhkan sama orang-orang di luar Tuhan, ya. Mereka itu butuh Bapak Ibu, butuh apa, kasih sayang kita. Mereka itu butuh keselamatan. Mereka itu butuh apa ya, cinta kasih kita, ya. Dan lebih orang di dalam kegelapan itu butuh sama Tuhan, ya. Jangan kadang kita ini ada salah kata kita. Ada orang yang di luar Tuhan, ya, orang masih belum Tuhan, terus dia itu cerita ke kita sebagai anak Tuhan, Pak, istri saya ini sakit, sudah 1 bulan Pak belum sembuh. Orang yang di luar Tuhan cerita sama kita seperti itu. Ya, ada anak Tuhan itu malah balik gini, kamu istrimu sakit 1 bulan, nah aku sakit, anakku sakit, loh gimana? Istriku juga sakit, ini sudah 1 bulan belum sembuh. Bapak Ibu, jangan seperti itu ya. Mungkin memang benar papa Anda sakit, anak Anda sakit, istri Anda sakit. Mungkin lebih parah daripada yang cerita ini. Tapi kita jangan seperti kita nggak punya Tuhan. Tapi seharusnya kita itu memberi kekuatan pada mereka yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus memberi kekuatan. Bukan jor-joran sakit. Wah, jor-joran ini bukan. Dia lebih kekuatan. Pak, sekalipun istri Anda sakit, percaya Pak pasti ada kesembuhan. Tetap kita beri kekuatan buat dia, kita beri semangat, ya. Biar orang itu tahu, wah anak Tuhan. Mungkin dia sudah apa ya, beda dengan orang-orang di luar sana, ya. Atau mungkin ya, ada orang itu ke kita, Pak, maaf saya sih belum makan, nggak tahu
tempat pelaksanaan karena Tuhan yang satunya cerita saya belum makan Pak, berdoa Bu, nanti Tuhan pasti buka jangan makan Bapak Ibu, jangan seperti itu. Mereka itu butuh makan, bukan butuh berdoa. Ya memang betul harus berdoa, tapi sebisa mungkin kalau kita bisa menolong, ya tolonglah dia, apalagi cuma makan. Ya toh, memang dia butuh apa? Haruslah kita menyuruh dia berdoa, kita mendoakan, itu oke betul. Tetapi setidaknya kita ini juga harus jadi terang. Bantulah selagi kita bisa membantu. Ya, jangan egois bagi kita sendiri. Ya. Itu ya. Ayo Bapak Ibu, kita ini harus memiliki kemurahan hati pada sesama kita. Ini kita harus punya kemurahan hati. Ya, pada gereja kita juga harus memiliki kemurahan hati. Toh kita ini ya harta juga gak mati ya, ada gitu. Ya. Ayo Bapak Ibu, belajar jadilah terang dan hidup. Ya. Percaya Bapak Ibu, ketika kita ketika kita bisa ketika kita bisa menjadi terang, ya itu bisa kita akan merasa hidup kita ini penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Ya, percaya waktu kita memberikan terang, maka hidup kita ini penuh dengan sukacita. Ya, mulai sekarang belajar ya jadi terang ya, bukan hanya di gereja, bukan hanya di sama orang Kristen, tapi di mana hidup kita jadi terang. Ya, yuk kita akhiri dengan membaca Efesus 5 ayat 8 sampai 17. Kita baca sama-sama ya, agak panjang nggak apa-apa ya. Biasanya baca 3 pasal, itu cuma baca Efesus 5 sampai 17. Yuk. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak terang. Karena terang hanya membawakan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan segala apa yang benar kepada Tuhan. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya melajangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan sesuatu apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditandai oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya katakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang tunggal, tetapi seperti orang mati. Dan bergunakanlah waktu yang berbeda, karena hari-hari adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kebenaran. Amin ya. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Ya, kalau kita mau belajar mulai sekarang jadi terang di hidup kita, dimulai terang ya. Mungkin saya sedikit tambahkan ya. Tadi kan Pak Sam sedikit menyebut tentang terang. Minggu depan pun kita kan ada mulai Cikifan ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita juga kesempatan bagi kita untuk menyebarkan terang itu kepada orang sekeliling kita. Kalau kita sudah dibayar sama Tuhan Yesus jadi anak-anak terang, ayo sebarkan terang itu juga untuk orang sekeliling kita. Jangan kita aja yang hidup terang, tapi orang lain masih hidup di dalam kegelapan. Ya. Mungkin bisa dimulai dari orang kita. Jangan hanya kita yang terima keselamatan, tapi mungkin orang tua kita belum selamat. Jangan hanya kita yang terima keselamatan, mungkin saudara kita belum selamat. Jangan kita yang masih yang di dalam terang, tetapi mungkin tetangga kita, teman kita masih dalam terang. Bapak Ibu kita gunakan
selama September nanti kan haji Kifan ya, kita pergunakan sebaik-baiknya untuk menjangkau. Makanya CG itu, kenapa CG itu harus melahirkan ya? Karena kenapa? Kalau CG itu nggak melahirkan, kita nggak akan bisa menyebarkan terang itu kepada orang sekeliling kita. Terang itu hanya akan kita simpan sendiri. Mungkin di Pejaya terang karena ada anak-anak terang di sini. Bagaimana dengan tempat lain? Bagaimana mungkin dengan wilayah mana sih? Pondok Cegu mungkin misalnya ya. Bagaimana dengan wilayah misalnya yang di perumahannya sebelah sini, yang di daerah ini kan banyak perumahan. Mereka juga butuh terang, bukan hanya kita. Nah, itu lagi. Kalau kita lampu mati, gelap nggak ya? Gelap ya. Kalau lampu mati senang apa enggak? Gelap senang nggak? Enggak ya. Atau nggak boleh lampu mati gelap? Enggak ya. Pasti semua. Kalau lampu mati, apalagi berjam-jam, tapi pasti gini. Duh, lampu ini gak nyala-nyala. Peteng mesti gitu, peteng kan ini. Terus telepon PLN, tahu sampai lampunya cepet nyala, betul nggak? Artinya apa? Semua orang itu butuh terang. Jadi jangan terang itu kita simpan untuk kita sendiri, tapi kita harus. Bapak Ibu, ini saya minta dukungan doa. Gereja kita ini akan buka dunia. Mungkin kita lupa. Kalau saya lihat nih ya, jujur saja ini kota Krian ini itu kota yang apa ya? Aduh, penuh dengan keruwetan menurut saya. Menurut saya loh, tapi nggak tahu lagi ya. Aduh, rasanya terus saya juga pernah dengar gereja, salah satu gereja izin sudah ada bangun terus ditemukan sama masyarakat sehingga terbengkalai bangunan itu ya. Gereja kita apapun yang terjadi asal kita percaya sama Tuhan, kesulitan apapun kalau ada Tuhan itu bisa diatasi. Ayo kita sama-sama berdoa. Karena saya percaya doa orang benar bisa dipasang ya. Doakan gereja GMS kan bukan gereja. Kita lagi cari tempat, kita usahakan buka, kita akan berusaha buka di tahun depan ya, di pertengahan tahun. Nah, cuman kita terus terang sampai sekarang kita belum dapat tempat. Kita cari hotel yang nggak ada hotel. Iya, kita cari mall dan nggak ada. Karena kalau di hotel itu dia nggak cepat. Kalau di ruko itu masih ada izin. Kita izinnya bukan izin, kayak izin banyak izin itu masih ada. Ya, sama-sama kita. Ada di mana? Ada. Di keraton. Oh, ada hotel di keraton. Hotel ya. Kan di sana ada CGAOG juga. Oh ya, oh, situasi baru tahu. Bisa saya sampaikan ke gereja ya, hotel ya. Ya. Ya, mayoritas keraton itu setahu saya itu kalau orang umumnya bertani, Pak. Iya. Ya, nggak apa-apa. Intinya gini. Yang penting, ayo sama-sama kita berdoa. Karena kita pun juga butuh Tuhan Yesus. Ya, ayo kita sama berdoa. Biarlah GMS ini bisa apa ya, hadir di sana. Ya. Bukan GMS yang terkenal, bukan. Dan di dalam nama Tuhan itu bisa dimuliakan di sana. Ya, yuk sama-sama berdoa. Ya. Dan apa namanya, kita tuh mungkin kita dukung ya nanti, dan gerejanya nanti yang di Krian ini bukan satelit lagi, tapi sudah jadi gereja lokal. Jadi gereja lokal nanti sudah ada 2 yang posisinya di Krian, dan mungkin nanti kita ceki-cekian kita ini yang akan mendukung gereja kayak Sidoarjo 2 yang ada di Krian. Tempatnya di mana ya, mungkin tadi Pak Sam bilang masih dicari, tapi gereja percaya tidak ada kota yang nggak bisa ditembus ya. Dan satu lagi, momen CGFan ini kita gunakan untuk jangkau jiwa ya Bapak Ibu ya. Jangkau jiwa ini bukan memindahkan jiwa, tetapi mencari jiwa yang hilang ya. Kalau memindahkan jiwa itu dia sudah di sana, terus kita ajak CG, ajak jangan. Tapi kita cari orang yang mungkin dia sudah lama tidak bergereja, atau mungkin dia sudah lama sudah tidak ke gereja, tidak kemana-mana. Nah itu yang kita harus ajak ya. Tapi kalau
kita tahu dia sudah terlibat aktif pelayanan di gereja lain, sudah biarkan. Ya. Saya sama seperti kami saat ini juga pelayanan di Welcome Lounge ya. Saat kami kedatangan VIP atau VIP di hari Minggu masuk ke Welcome Lounge, kami biasanya juga menawarkan mereka untuk CG. Bapak Ibu, apakah mau tertanam di CG? Kayak gitu. Kalau misalnya mereka mau, kami akan konekkan dengan CG-CG yang ada. Tapi kalau misalnya mereka ternyata bilang maaf, saya sudah ikut gereja lain. Nah, yang kami akan jawab ke mereka adalah, oh begitu ya, oh nggak apa-apa. Kalau misalnya Bapak Ibu belum mau bergabung dengan CG, yuk Bapak Ibu ayo semangat untuk ikut Tuhan terus ya, baik di GMS ataupun di gereja tempat asal Bapak Ibu, ayo bertumbuh sama-sama. Jadi kita nggak akan memaksa orang untuk memindahkan jiwa, tapi kita cari benar-benar orang yang terhilang, pembayang hilang ya, yang apa namanya, yang sudah lama nggak ke gereja atau dia nggak kemana-mana lah intinya, nggak ke gereja, nggak ke sini, nggak, itu yang mungkin kita bisa tarik mereka, karena itulah orang-orang yang terhilang tadi. Jadi bukan memindahkan jiwa atau memindahkan pompa, tapi cari yang terhilang. Gitu ya. Terima kasih Pak Sam buat pendengar firman-Nya. Semoga diberkati ya. Amin. Amin. Jadi plannya udah jelas Bapak Ibu, akan buka satelit kayak rumah sakit ya, rumah sakit itu kan Gereja lokal, Gereja lokal. bukan satelit. Gereja lokal. Di atasnya satelit nanti. Ibarat ini sudah diinteran kayak rumah sakit yang di Belajo, kalau ini kita ada lagi. Nanti kita akan banyak surprise ya. Saya lihat is yang kemarin yang kita udah masuk kemarin di Games Fund, CG Fund itu beberapa udah masuk bisnya, harapannya bisa terimplementasi. Itu juga ada juga kemarin waktu kita ada lomba di kampung, ada beberapa orang yang seiman, kita latihan paduan suara waktu itu. Terus tiba-tiba ada yang dekat, Pak, Bapak CG? Iya Bu, boleh saya ikut? Monggo. Gitu. Jadi memang kita dekat juga, memang tidak seberapa akrab, karena latihan kemarin ini kebiar-kebiar di panggung 17-an akhirnya itu ada yang ada yang tanya-tanya CG. Itu kesempatan kita ini jadi terang. Jadi terang itu tidak terbatas ya. Nanti ada surprise lain. Jadi kita ada 2 tim ya. Jadi Pak Sam dan Booster teman-teman sekalian ya. Jadi kita ada 2 tim survival Pak Wibowo sama tim revival sama Pak Eko timnya. Jadi untuk Pak Eko hari Selasa ibadahnya, kalau diminta itu Pak Sugeng kita ada koordinasikan. Untuk Pak Wibowo nanti hari Rabu. Saya akan datang di Selasa dan Rabu. Dengan tempat dan waktunya itu udah plankan juga, cuman masih silent. Ada buat plan kita fun kemana, nanti kita akan fun bareng-bareng. Cuman plan yang kita bicarakan antar sponsor nanti kita jalankan ya. Jadi konsepnya Bu sama Pak Sam, jadi kita yang terhilang tadi atau lama dari ibadah, kita akan datangi, kita akan bikin fellowship di situ, kita akan makan-makan sesuai apa. Kalau kita tidak lama tidak ketemu kan akan banyak cerita. Jadi nanti ketika di konsep seperti itu, harapannya siapa yang tidak datang, kita datang di situ rame-rame bisa saling gitu ya, bisa saling apa. Walaupun itu tidak seperti kayak hal yang mendadak, cuman sepertinya kok lebih gimana ya, lebih mengenal kalau kita datang sama-sama. Itu sih konsepnya, tapi nanti kalau itu udah running kita akan bicarakan lebih lanjut. Ya mungkin mulai dari masing-masing kita mulai pikirkan ya siapa yang mau kita ajak. Mulailah dari orang terdekat kita yang mungkin sudah lama nggak ke gereja. Itu yang perlu kita ajak. Tapi kalau orang itu sudah aktif di gereja lain ya sudah biarkan dia bertumbuh di sana. Kita tidak memindahkan semua. Jadi itu ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang ini support doa
saya lihat statusnya Bu ini ya, Alex sesak nafas di malam itu pas status saya pagi saya itu lihat ternyata Alex sakit. Kita bantu doa buat Alex supaya Tuhan kasih kesembuhan yang maksimal. Tapi waktu itu ayo aman. Pak Ibu, gimana Pak? Aman Pak. Weldan ya? Hah? Weldan ya? Semi well done Pak. Oh, belum lah Pak. Kalau well done nggak enak dimakan Pak. Ya. Semi well done Iya, enak iya. dimakan. Medium rare ya. Oke, ada lagi? Pak Eko? Aman ya? Karena nggak lembur, kalau lembur nggak aman. Capek kalau lembur kan. Ya? Yang kanan? Ini. Oke, kita Berdoa berdoa. untuk Cik Ivan juga Iya, ya. kita Berdoa mungkin untuk setiap VIP yang mau kita ajak ya dalam Cik Ivan, kiranya Tuhan juga mereka mau hadir di Cik Ivan ya. Dan untuk semua ciki-ciki yang ada kita doakan kita antusias. Ya, dan juga untuk gereja lokal Pria Dan bisa cari tempat. doakan supaya bisa cari tempat ya untuk gereja lokal Pria. Oke, kita berdoa ya. Kita berdoa yang sakit boleh minta tolong bungkus Pak. Ya, BK sama Alex. Ya. Oke, nanti itu untuk Cik Ivan, Pak Eko, ya, buat timnya sendiri sama apa itu yang VIP-nya itu survivalnya Pak Wibowo, nanti support doa, dan VIP-nya Bu Yuli sama Bu Yuli ya Pak. Ya, saya akan berdoa buat plan untuk kerja lokal di Rian. Itu kemudian Pak Sam yang di dalam data. Kepada yang sudah mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan untuk berkumpul bersama Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan pada malam hari ini untuk mereka yang belum sempat datang untuk JG bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Leni juga Pak Andi Tuhan yang selama ini yang masih kurang aktif Tuhan untuk berJG. Kami juga berdoa supaya Tuhan mau berkati mereka Tuhan supaya mereka bisa mengatakan aku untuk berkumpul bersama kami Tuhan. Kami berdoa untuk anaknya Tuhan Alex yang saat ini sedang sesak nafas. Tuhan Kau tahu apa yang dia alami Tuhan. Ya Tuhan, perbanikan kesehatannya Tuhan supaya Alex bisa kembali bernafas dengan ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan sekolahnya Alex Tuhan supaya dia bisa menjadi anak yang pintar Tuhan dan mau mendekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Eka Tuhan yang saat ini sedang sakit kakinya Tuhan, tutupnya juga yang sering kram Tuhan, biarlah Kau kembalikan juga kesehatan Ibu Eka Tuhan. Dan berdoa Tuhan, apapun yang dia gunakan obat-obatan dari dokter, Tuhan berkati Tuhan supaya semuanya ini juga membantu kesembuhan mereka. Berdoa Tuhan di dalam nama Yesus untuk kesembuhan mereka juga oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak yang semua dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan dan hormat puji.
apa kami berdoa Bapak buat kehidupan akan kami doa bulan depan Bapak kiranya terus membantu kami apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan Bapak biar untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak kami berdoa buat VIP Bapak selama Esther dan Pandi Tuhan Yesus kiranya, dan juga VIP lain yang tergabung nanti Bapak. Kiranya Tuhan Yesus urapi mereka, jamah hati mereka Bapak, berikan Tuhan anak ini serta keikhlasan hati Bapak agar mereka dapat mengikuti atau jadi nanti Bapak dengan segala baik Bapak. Dan VIP yang akan datang nanti Bapak akan menjadi jemaat tetap di jemaat sholat, akan menjadi pelayan-pelayan di Bapak di nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Bapak acara jadi Bapak kamu di dalam kuasa Bapak turun ke kami. Kau yang beracara Bapak dengan kami, biarlah Bapak acara sebagai kali Bapak membuahkan hasil Bapak untuk semua yang kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Terima kasih Tuhan untuk syukur berdoa. Kalau tim kami sudah dibuat Tuhan yang terbaik, kami tahu Tuhan pada dalam kami melakukan semua ini dengan Tuhan kami nikmat dan kami kekuatan dengan kami kesabaran dan kami segala sesuatu yang kurang Tuhan. Kami tahu bahwa kehidupan yang dibuat dan Tuhan memberkati supaya kami saling menguatkan, saling membuka diri Tuhan, saling membantu, semurah hati Tuhan, dan jangan Tuhan buat Tuhan jadi kami nanti supaya lebih bagi sehidup sehingga kami semua bisa menjangkau jiwa-jiwa yang ada Tuhan, yang biarkan yakin nanti yang datang memilih dan memilih Tuhan siapapun nanti Tuhan yang kami akan kenal nanti Tuhan, biar mereka semua bisa kami jangkau. Dan terlebih lagi tim kami yang kecil ini Tuhan, biar menjadi tim yang kuat Tuhan, kuat iman, bertumbuh iman Tuhan, dan juga menguatkan sehingga terang kami percaya Tuhan. Dan biarlah Tuhan semua orang-orang yang nanti ikut tim ini Tuhan ya saling Tuhan sabar, karena kami tahu manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami bisa mulai belajar untuk menerima satu sama lain, menerima keadaan masing-masing yang bertuah yang ada. Biarlah kami mau selalu menolong Tuhan, buat kami bisa saling bantu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau saja yang akan menumbuhkan, Kau saja yang akan menyerahkan kamu Tuhan, dan mereka pun menjaga Tuhan acara besok minggu depan untuk cekipan. Biarlah bukan tempat kami, tempat yang lain juga. Biarlah Kau memberkati semua Tuhan acara yang terjadi Tuhan. Kami serahkan semua kepada Tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa.